Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hapsari dengan rekan saya Nurul Fuada. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai tentang peraturan Mahkamah Agung atau Perma tentang e-court, yang mana kita di sini itu untuk memenuhi tugas akhir praktikum e-court. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dulu. Yang kedua ada dasar hukum mengenai e-court. Yang ketiga membahas tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Yang keempat kita akan membahas tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Yang kelima kita akan membahas tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 360/KMA/SK/II/2022. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, latar belakang dari e-court sendiri yaitu e-court merupakan inovasi sistem pengadilan yang berbasis elektronik yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses pengadilan. Nah, secara istilah sendiri, e-court itu sebuah instrumen pengadilan yang memfasilitasi pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online, lalu pemanggilan secara online, hingga persidangan secara online atau elektronik melalui pengiriman dokumen digital tanpa keharusan hadir fisik di pengadilan. Nah, inovasi ini itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan serta menghemat waktu dan biaya. Nah, e-court sendiri ini memiliki layanan meliputi e-filing yaitu pendaftaran perkara online, e-payment merupakan pembayaran biaya perkara online, e-summons merupakan pemanggilan elektronik, dan e-litigation merupakan persidangan elektronik. Nah, dengan sistem ini proses peradilan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak dalam berperkara, terutama di era digital saat ini atau di era modern saat ini. Nah, materi kedua tentang dasar hukum mengenai e-court. Dasar hukum e-court sendiri dari Mahkamah Agung itu meliputi beberapa peraturan utama. Yang pertama, peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Yang kedua ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Yang ketiga peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Yang keempat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 360/KMA/SK/XII/2022. Nah, dasar hukum ini memberikan landasan kuat dan rangkaian aturan yang mendukung pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik guna untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar hukum e-court. Yang pertama yaitu mengenai peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, yaitu tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang merupakan payung hukum awal implementasi e-court yang meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan pihak secara elektronik. Yang kedua yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang memperbarui Perma nomor 3 tahun 2018 memperluas cakupan e-court dengan menambahkan mekanisme persidangan elektronik sehingga proses pengajuan dan persidangan perkara dapat dilakukan secara daring. Yang ketiga yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 di mana tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 yang menyempurnakan aturan e-court khususnya mengenai administrasi perkara dan persidangan elektronik termasuk ketentuan
bertujuan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik wajib disidangkan secara elektronik walaupun tanpa persetujuan pihak tergugat. Dan yang terakhir yaitu keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yaitu tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata agama dan tata usaha negara secara elektronik yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan e-court. Selanjutnya yaitu kesimpulan. E-court adalah sistem pengadilan yang menggunakan teknologi untuk memudahkan proses hukum secara online. Dengan e-court, masyarakat bisa mendaftarkan perkara, membayar biaya, menerima panggilan sidang, dan mengikuti persidangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Semua proses ini dilakukan melalui internet sehingga lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Sistem ini juga membantu membuat proses pengadilan lebih terbuka dan efisien. E-court membantu menjawab tantangan di era digital dengan meningkatkan pelayanan hukum yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Sekian dari pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.